Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin akan bawakan film terbaik tahun 2020. Judulnya Vaikuntapuram yang dibintangi stylish star Alu Arjun dan Pooja Hegde. Film ini asyik banget, keren deh pokoknya. Mimin sapa dulu para penonton cerita puisi, diantaranya akun Ruben Gainau, Muhammad Padli, Vanji Lukito, kemudian Joharia di Lombok, Kevin Putra di Kupang, Lawata Ata di Papua, Ari di Cirebon, Eko Oktavia di Tegal, Suherman di Jakarta, Angela di Timor Leste, dan semuanya dimanapun berada. Malam itu hujan cukup deras. Valmiki datang ke rumah sakit karena istrinya akan melahirkan. Istri bosnya Rama Chandra juga melahirkan di tempat itu. Istri Valmiki melahirkan seorang bayi laki-laki. Begitu pula dengan istri bosnya Yasoda. Valmiki sangat bahagia. Tapi bayi laki-laki bosnya tidak bergerak. Perawat bernama Sulocana menjadi tegang karena takut akan disalahkan. Valmiki berinisiatif agar bayinya ditukarkan saja. Valmiki rela mengorbankan anaknya demi kebahagiaan keluarga bosnya. Dalam situasi panik, Sulocana bersama Valmiki menukar kedua bayi itu. Anehnya, setelah ditukar, bayi Ramachandra menangis. Sulocana menjadi lega, bayi itu hidup lagi. Sikap Valmiki justru mencurigakan. Dia tidak mau mengembalikan bayi bosnya. Rupanya Valmiki memang berniat jahat sejak awal. Dia ingin bayinya yang hidup mewah menikmati kekayaan bosnya. Valmiki iri dengan Ramachandra yang dulu adalah sahabatnya. Valmiki cemburu karena Ramachandra menjadi kaya setelah menikahi putri pemilik perusahaan ARK. Sedangkan nasib dirinya tetap miskin, menjadi pegawai biasa. Perawat Sulocana berusaha merebut bayi di tangan Valmiki. Akibatnya, Valmiki mendorong Sulocana hingga terjatuh dan koma. Kaki Valmiki juga keseleo karena terpeleset. Besok paginya, Valmiki membawa pulang bayi bosnya dengan bajai. Sedangkan Ramachandra menggunakan mobil mewah membawa pulang bayinya, yang sebenarnya bayi Valmiki. Rahasia besar itu hanya diketahui oleh Valmiki dan Sulocana. Bayi yang dibawa Ramachandra diberi nama Raj Manohar. Sementara anak kandung Ramachandra diberi nama Bantu oleh Valmiki. Sejak kecil, Bantu selalu berusaha membuat ayahnya bangga, seperti mendapatkan nilai sekolah yang bagus. Tapi Valmiki tidak pernah bisa menghargai itu. Bantu selalu direndahkan dan dihina setiap waktu. 20 tahun berlalu, rahasia Valmiki tetap aman. Tapi dia selalu hidup dalam ketakutan. Valmiki sering bermimpi jika Bantu yang diperankan Alu Arjun hidup dengan kemewahan seperti menaiki helikopter. Anak kandung Valmiki, Raj Manohar yang telah menjadi anak Ramachandra akan kembali dari luar negeri. Valmiki paling sibuk menyambut kepulangan Raj. Padahal Raj pulang setelah dikeluarkan dari kampus karena otaknya bodoh dan malas. Valmiki menyuruh Bantu membeli berbagai persiapan penyambutan. Tapi Bantu selalu dilarang memasuki gerbang rumah Ramachandra. Valmiki beralasan rumah Ramachandra adalah Vaikuntapuram alias rumah Tuhan. Orang seperti Bantu tidak layak masuk. Pecundang sepertimu dilarang masuk, ucap Valmiki. Hidup Bantu memang selalu direndahkan oleh ayahnya sendiri. Bantu hanya diberikan barang-barang bekas Raj Manohar. Bantu juga tidak bisa melanjutkan S2 karena beasiswanya dialihkan untuk adik perempuannya. Valmiki menilai tidak ada artinya Bantu S2, hidupnya tidak akan pernah berubah. Sikap ayahnya sering membuat Bantu sakit hati. Ketika akan menghadiri wawancara kerja saja, ayahnya malah menyuruh Bantu mengantar adiknya belanja. Sebuah insiden terjadi saat Bantu bersama adiknya.
Sekelompok pemuda menarik paksa selendang adiknya. Bantu menemui para pemuda tadi meminta selendang adiknya dikembalikan. Bantu justru disuruh menukar selendang itu dengan tubuh adiknya. Mendidih darah Bantu mendengar itu. Dia langsung menunjukkan kekuatannya. Rupanya Bantu pemuda hebat. Musuh di hadapannya hanya butiran debu. Bantu menghajar mereka semua dengan penuh gaya. Selendang adiknya didapatkan kembali. Selanjutnya Bantu pergi wawancara kerja ke salah satu perusahaan travel. Dia diwawancarai oleh Ravinder Reddy. Kurikulum vitae atau CV Bantu cukup unik. Mimpinya ingin membeli sepeda motor. Bantu memberitahu jika dirinya sangat ingin membeli motor, karena ayahnya tidak pernah mau membelikan. Satu hal lagi yang harus diketahui tentang Bantu, dia orang yang jujur. Bantu tidak bisa berbohong. Sifat itu sangat tidak disukai oleh ayahnya. Kepala saya sakit jika berbohong, terang Bantu. Ravinder terharu dan menyukai kejujuran Bantu. Akhirnya Bantu diterima kerja. Pada hari pertama masuk kerja, Bantu bertemu seorang gadis cantik bernama Amulia, diperankan Pooja Hegde. Bantu tidak bisa menahan kekagumannya melihat pesona Amu yang mengenakan pakaian seksi. Ternyata Amu adalah bos Bantu. Tentu saja Bantu menjadi malu dan minta maaf. Amu kemudian mengirim Bantu bekerja ke tempat-tempat ekstrim yang panas dan dingin. Itu adalah hukuman secara tidak langsung yang dia terima karena tidak sopan. Bantu juga diajak bosnya membawa wisatawan ke Paris. Bantu semakin terpesona dengan kecerdasan Amulia. Pekerjaan di Paris berjalan cukup baik. Sementara nasib Raj Manohar hidup tanpa beban. Kerjaannya mendengar musik dan bersantai. Padahal ayahnya Ramachandra sedang pusing memikirkan keuangan perusahaan. Rahasia jika Raj bukan anak kandung Ramachandra masih tertutup rapat. Perawat Sulochana yang koma selalu dijenguk oleh Valmiki. Tujuannya untuk memastikan rahasia tetap aman. Tiba-tiba Sulochana tersadar dan menarik tangan Valmiki. Tapi Sulochana tetap belum pulih normal. Dia belum bisa melihat dan mendengar. Waktu hidupnya sekitar 2 bulan lagi. Kalau dia sadarkan diri, jelas dokter membuat Valmiki bisa tenang. Masalah perusahaan ARK semakin serius karena sedang diincar oleh pengusaha bernama Paiditali. Kesulitan keuangan yang dialami RK membuat Paiditali ingin membantu dengan syarat setengah saham menjadi miliknya. Pendiri ARK, Anand Ramakrishna yang merupakan mertua Ramachandra, meminta cucunya Raj Manohar menghadiri rapat. Raj harus berhati-hati karena Paiditali adalah putra Appala Naidu yang sudah dikenal bengis dalam bisnis. Temui dia dan katakan tidak dengan tawarannya, ujar Anand. Ramachandra juga mengingatkan anaknya untuk tidak takut mengatakan tidak. Berani berkata tidak akan membuat seseorang dihormati. Pertemuan Raj dengan Paiditali diawasi oleh Ramachandra melalui video call. Ramachandra mengajari apa yang harus dikatakan Raj. Tapi Raj sama sekali tidak bernyali. Dia hanya diam tanpa bicara apa-apa. Paiditali menawarkan investasi di perusahaan ARK. Ramachandra terus meminta Raj mengatakan tidak. Sayangnya Raj tetap saja mematung. Ramachandra yang terpaksa bicara langsung menolak tawaran itu. Ramachandra sangat kecewa dengan karakter anaknya. Di belakang tempat duduk Ramachandra, Amulia dan Bantu juga sedang bertemu dengan pemodalnya, Sudarsan. Kinerja Amu sangat diapresiasi karena berhasil memajukan perusahaan dengan cepat. Sudarsan ingin mengambil alih sepenuhnya perusahaan Amu. Tentu saja Amu keberatan. Sudarsan mengeluarkan ancaman, jika Amu tidak setuju, maka akan dilibas. Bantu marah mendengar bosnya diancam. Anak buah Sudarsan yang ingin menghajar Bantu justru dibuat tidak berdaya. Bantu memukul dan menendang mereka dengan sangat keren. Kini situasi berubah. Sudarsan yang diancam oleh Bantu. Jika ada yang bilang tidak, itu artinya tidak.
apalagi yang mengatakannya seorang wanita, tegas Bantu. Ramachandra yang melihat itu tersenyum bahagia. Ternyata masih ada generasi saat ini yang belum kehilangan nyali untuk mengatakan tidak. Ramachandra curhat kepada mertuanya. Dia malu dengan karakter anaknya yang tidak berani berkata tidak. Berbeda halnya dengan anak muda yang dilihatnya. Saat melihat dia, saya seperti melihat bayangan saya sendiri, ucap Ramachandra. Mertua Ramachandra, Anand, justru tertarik dengan Amu, karena gadis itu mampu memajukan perusahaannya dalam waktu singkat. Anand berinisiatif menjodohkan Raj dengan Amu. Pertemuan antara Raj dan Amu dilangsungkan. Padahal sebenarnya Raj sudah saling mencintai dengan sepupunya, Nandini. Tapi Raj tidak berani menolak, sehingga pertunangan itu terjadi. Bantu tentu saja kecewa. Belum lagi dia harus menghadapi panggilan polisi karena telah memukul pengawal Sudarsan. SP Prajapati yang menangani kasus tersebut tidak percaya jika Bantu mampu memukul pengawal Sudarsan. Padahal Bantu sendiri mengakui sudah melakukan pemukulan. Untuk membuktikannya, Bantu memukul kembali salah seorang pengawal Sudarsan. Sayangnya saat itu SP Prajapati sedang menunduk mengambil kertas, sehingga tidak melihatnya. Bantu begitu percaya diri dan bergaya setelah memukul. Prajapati malah bingung. Bantu jadi sedih karena sudah memukul dengan penuh gaya, justru tidak dilihat oleh Prajapati. Amu kesal dengan Bantu yang bicara jujur mengakui perbuatannya. Bantu berdalih, jujur adalah solusi dari semua masalah. Termasuk untuk membatalkan pertunangan Amu dengan Raj, Amu harus bicara jujur kepada Ramachandra. Apalagi Amu dan Bantu sudah mulai saling menyukai. Amu dan Bantu kemudian sepakat berbicara langsung dengan Ramachandra. Tapi Ramachandra terlebih dahulu ditemui oleh Apala Naidu, ayah Paiditali. Kedatangan Naidu karena Ramachandra menolak memberikan setengah sahamnya. Akan kuberikan apapun yang putraku minta, ujarnya. Naidu pun menusuk dada Ramachandra dengan ujung payungnya. Lift dan jalur darurat juga dirusak agar Ramachandra tidak bisa diselamatkan. Ketika Amu dan Bantu datang, Ramachandra ditemukan sudah terluka parah. Dengan cerdik, Bantu tetap bisa membawa Ramachandra ke rumah sakit. Semua tenaga medis bergerak cepat menyelamatkan Ramachandra. Sulocana yang menjadi pasien sampai dilepas. Bantu yang memegangnya sehingga tidak kejedot ke tembok. Sulocana menanyakan apakah Bantu anak Ramachandra. Bantu menunjuk ayahnya yang baru datang bersama Anand, mertua Ramachandra. Melihat orang itu adalah Valmiki, Sulocana menegaskan jika Valmiki bukan ayahnya. Ayah kandung Bantu adalah Ramachandra. Bantu tidak begitu mempedulikan. Hal itu membuat Sulocana marah. Sulocana mengetahui siapa sebenarnya Valmiki. Bantu kaget karena ayahnya dikenal. Sulocana pun menceritakan rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Bantu sangat syok mengetahui kebenaran itu. Sulocana memaksa bisa bertemu Ramachandra untuk mengungkapkan semuanya. Namun Sulocana tidak sadarkan diri lagi. Bantu bingung harus berbuat apa. Hati, jiwa, dan pikirannya bergejolak. Dia mengintip Ramachandra yang sedang ditangani dokter. Pria kaya raya itu ternyata ayah kandungnya. Istri Ramachandra, Yasoda, baru sampai rumah sakit. Dialah ibu kandung Bantu. Ingin sekali rasanya Bantu memeluk wanita judes itu. Tapi itu tidak mungkin. Yasoda mengucapkan terima kasih karena Bantu telah menyelamatkan suaminya. Anand juga menghampiri Bantu dan mengelus pundaknya dengan tatapan haru. Bantu dan Valmiki kemudian akan pulang. Mereka kebetulan melihat Sulocana. Perawat itu baru saja meninggal. Bantu menanyakan apakah ayahnya mengenal wanita yang meninggal itu. Valmiki mengaku tidak mengenalnya. Bantu menjadi marah dan untuk pertama kalinya dia menampar wajah Valmiki. Saya kesal dengan kebohonganmu, ujar Bantu. Dalam perjalanan pulang, Valmiki menghentikan motornya menanyakan alasan Bantu berani menamparnya.
Kamu bukan ayah saya, itu sebabnya saya memukulmu, ungkap Bantu. Valmiki jadi marah-marah. Bantu diminta tidak mempercayai omongan ngawur perawat yang sudah koma 25 tahun itu. Saya tidak pernah menyebut soal perawat, ucap Bantu membuat Valmiki tersudut dan terjebak. Akhirnya Valmiki mengakui jika dirinya telah menukar bayinya. Bantu benar-benar sangat kecewa. Ternyata itu alasannya mengapa selama ini Valmiki selalu menghinanya. Bantu tidak lagi memanggil Valmiki dengan sebutan ayah. Valmiki memohon agar rahasia itu tidak dibongkar. Rupanya Bantu berpikiran sama. Jika kebenaran diungkap, Raj akan langsung dilempar dari rumah Ramachandra. Raj bisa bunuh diri jika tahu ayah kandungnya karyawan rendah seperti Valmiki. Saya akan diam untuk sementara waktu. Ibu juga akan menangis dengan perbuatanmu. Saya tidak bisa memanggilnya Bibi setelah puluhan tahun merawat saya, terang Bantu. Bantu merasa sudah cukup puas dengan fakta yang diketahuinya. Ada kebebasan yang dia dapatkan. Kebebasan untuk tidak harus membuatmu terkesan. Sejak kecil, saya selalu berusaha mencari cara membuatmu terkesan. Sekarang saya temukan jawabannya, Valmiki. Saya bebas sekarang, ujar Bantu pergi. Sementara Anand ingin bertemu langsung dengan anak Valmiki untuk mengucapkan terima kasih. Tapi Valmiki dan Dr. Srinivas yang menangani Ramachandra tidak mempedulikan itu. Sebenarnya Bantu ada di rumah sakit untuk melihat ayah kandungnya. Bantu merasa kasihan dengan nasib ayahnya. Apalagi sikap ibunya, Yasoda, terlihat tidak merawat suaminya dengan baik. Bantu juga melihat ulah adik ipar ayahnya, Kasih, yang melakukan korupsi. Biaya tagihan rumah sakit 22 juta rupiah dilaporkan jadi 188 juta rupiah. Bantu sangat prihatin dengan kondisi keluarga aslinya. Ingin sekali dia memasuki rumah orang tuanya. Ramachandra sudah pulang dari rumah sakit. Valmiki memastikan Bantu tidak akan pernah bisa memasuki rumah Ramachandra. Untuk bisa masuk, Bantu menculik anak Dr. Srinivas. Tidak ada pilihan bagi Srinivas, kecuali mengabulkan keinginan Bantu. Srinivas beralasan Ramachandra butuh orang yang asik untuk menemaninya, seperti pemuda yang telah menyelamatkannya. Valmiki memiliki banyak alasan agar Bantu tidak bisa masuk rumah, tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Valmiki menelpon Bantu. Rupanya Bantu sudah menunggu di warung dekat rumah Ramachandra. Akhirnya Bantu masuk ke rumah orang tua kandungnya, Vaikuntapura. Baru saja tiba, Bantu melihat ibu kandungnya menutup pintu kamar. Anand yang menyambut Bantu dengan ramah. Bantu ditawarkan bekerja untuknya. Soal apa pekerjaannya, nanti bisa dipikirkan lagi. Bantu sangat gembira. Giliran dia yang mengolok-olok Valmiki. Bantu kemudian menanyakan perkembangan kasus upaya pembunuhan Ramachandra. Anand mengaku sudah lapor polisi, tapi tidak ada bukti untuk menjerat Appalanaidu dan anaknya. Mereka juga orang berpengaruh. Bantu khawatir jika serangan serupa terjadi lagi. Bantu mengajak Anand untuk menemui sendiri pelaku. Masalah harus diselesaikan agar tidak berlanjut. Mereka pun pergi ke pelabuhan tempat Paiditali. Anand masuk sendirian, sedangkan Bantu menunggu di mobil. Anand justru diusir pergi. Dia didorong hingga terjatuh oleh Satyam yang merupakan paman Paiditali. Anand mengalah dan mengajak Bantu pulang saja. Mengetahui kakek kandungnya diperlakukan kasar, Bantu mengamuk. Semua preman dihajar dengan sangat bengis. Satyam juga dipukul. Bantu berteriak mencari siapa orang yang telah mendorong Anand. Dia terus mengincar pelaku dengan menghajar semua orang. Para preman jadi ketakutan. Anand pun dilayani dengan sangat baik. Bantu masih saja mencari orang yang telah mendorong Anand. Padahal Bantu sudah menghajar Satyam sejak tadi. Selanjutnya Bantu dan Anand bertemu Paiditali. Bantu mengingatkan Paiditali untuk melupakan perusahaan ARK. Tidak boleh lagi ada gangguan. Paiditali hanya terdiam melihat keberanian Bantu. Saat Appalanaidu datang, Bantu juga tidak takut. Dia justru mengajak Naidu selfie.
Setelah Bantu kembali, SP Prajapati datang untuk menemui Ramachandra. Polisi siap memberikan pengamanan khusus untuk keselamatan Ramachandra. Bantu menolak itu. Selama dia ada, Ramachandra akan baik-baik saja. Bantu memberitahu Ramachandra soal pengamanan untuknya. Ramachandra menyebut masalah utamanya bukan dari pihak luar. Menurut Ramachandra, saat dalam kesulitan, orang sangat membutuhkan keluarga. Tapi anaknya, Raj, tidak bisa diandalkan jika ada masalah. Iparnya juga begitu. Sedangkan istrinya selalu cuek, tidak peduli. Pertarungan terbesar adalah dengan orang terdekat kita. Ujarnya membuat Bantu sedih. Bantu mendapatkan informasi dari Anan alias kakeknya jika Ramachandra dan Yasoda tidak berhubungan baik sejak 7 tahun terakhir. Bantu jadi mengerti betapa tersiksanya sang ayah. Untuk memperbaiki keluarganya, Bantu mulai dengan membongkar korupsi yang dilakukan Kasih. Yasoda tidak percaya. Bantu mengaku hanya bicara jujur. Kasih menggunakan uang itu untuk berjudi. Kasih juga selingkuh dengan wanita lain. Tidak berhenti sampai di situ, Bantu juga berani menyebut Yasoda tidak akur dengan Ramachandra. Bantu mengetahui hubungan mereka tidak akur karena kesalahan Ramachandra di masa lalu. Ramachandra memang sempat selingkuh dengan sekretarisnya 7 tahun lalu. Kesalahan itu berusaha dia tebus selama ini. Ramachandra tidak tahan dengan kejujuran Bantu. Dia menampar Bantu. Hubungan yang dibangun di atas kebenaran akan kokoh, Pak. Mungkin itu sulit, tapi kita harus mengatakan kebenaran kepada orang yang kita cintai, ucap Bantu pergi. Kejujuran Bantu membuahkan hasil positif. Ramachandra mengakui kesalahan yang pernah dilakukan kepada istrinya. Yasoda menangis. Suami istri itu pun saling memaafkan. Mereka akur kembali. Masalah orang tua Bantu sudah beres. Tapi gangguan dari Paidi Tali datang lagi untuk mendapatkan setengah saham perusahaan. Rapat direksi dilaksanakan. Raj Manohar mewakili Ramachandra. Masalahnya, Raj tidak bisa diandalkan. Ramachandra memaksa diri untuk pergi ke kantor. Hebatnya kali ini, sang istri melarang. Kesehatan Ramachandra jauh lebih penting dibanding nasib perusahaan. Anan memiliki ide mengutus Bantu yang pemberani. Bantu datang penuh gaya dan berbicara dengan lirik-lirik lagu populer. Raj yang menyukai musik tertawa melihat gaya Bantu, sedangkan tunangannya, Amu, hanya bisa terbengong dan memilih pergi. Bantu kemudian merobek surat perjanjian yang dibawa Paidi Tali. Satya selaku paman Paidi Tali tidak tinggal diam. Bantu membuatnya terdiam dengan pukulan. Rapat yang menegangkan itu menjadi asik. Paidi Tali jadi bengong sendiri. Anan sangat bahagia dengan kehebatan Bantu. Pesta digelar untuk merayakannya. Semua orang bersuka cita. Namun, hal yang tidak diduga, Yasoda menemukan Bantu bermesraan dengan Amu, tunangan Raj. Yasoda sangat kecewa. Valmiki juga marah. Bantu diusir dari rumah itu. Valmiki paling bersemangat menghancurkan Bantu. Akhirnya Bantu pergi bersama Amu. Dalam perjalanan, Bantu mengungkapkan jika dirinya anak kandung Ramachandra. Hal itu membuat Amu kaget. Setelah kepergian Bantu, Paidi Tali dan ayahnya berulah lagi. Mereka telah menculik keponakan Ramachandra, Nandini, yang merupakan anak Kasih. Setengah saham ARK harus diserahkan. Jika tidak, Nandini akan dibunuh. Tanpa pikir panjang, Ramachandra dan Yasoda langsung tanda tangan setuju. Keselamatan Nandini jauh lebih penting dibandingkan kekayaan. Hal itu membuat Kasih sadar dan menyesali kesalahannya selama ini. Selanjutnya, Raj akan pergi menyerahkan dokumen yang sudah ditandatangani. Kasih melarangnya karena bisa berbahaya. Valmiki juga ikut tidak memperbolehkan. Nyawa Raj bisa terancam. Raj jadi marah dengan Valmiki dan keluarganya. Raj mengaku jika dia sangat mencintai Nandini. Sudah seharusnya Raj pergi menyelamatkan Nandini. Valmiki sangat khawatir dengan keselamatan Raj. Dia menelpon Bantu untuk meminta pertolongan. Tapi Bantu mengaku sudah tidak peduli. Dia tidak ada hubungannya lagi dengan Valmiki maupun keluarga Ramachandra. Raj sudah pergi sendirian menemui Paidi Tali. Saat sampai, Raj justru menemukan Satya lari ketakutan.
Ternyata Bantu tidak benar-benar meninggalkan keluarganya. Bantu sudah datang menyelamatkan Nandini. Kedatangan Bantu seperti seekor macan. Semua preman dibuat tak berdaya. Pukulan dan tendangannya mengoyak apapun dan siapapun. Bantu bisa menghajar orang sambil berjoget, mengikuti alunan lagu rakyat yang dinyanyikan Appala Naidu. Paiditali juga dilumpuhkan, sedangkan Naidu ditusuk dengan tusukan sate. Ketika Raj datang, Naidu sudah terluka parah. Raj yang membawa Naidu ke rumah sakit. Penjahat itu jadi terharu dengan kebaikan Raj. Bantu kembali ke rumah Ramachandra membawa Nandini. Rupanya Bantu memang sengaja berbohong mengaku tidak peduli, agar keluarga Ramachandra bersatu. Strategi Bantu terbukti berhasil. Sangat sulit bagi saya untuk mengatakan saya tidak ada hubungannya dengan keluarga ini, ujarnya. Bantu kemudian mengajak Valmiki pergi. Anand menanyakan apakah Valmiki ingin menyampaikan sesuatu. Valmiki pun hanya menyampaikan permintaan maaf jika ada ucapan Bantu yang menyinggung perasaan. Anand menjadi marah dan menampar Valmiki. Hanya itu yang ingin kamu sampaikan, Valmiki? Hanya itu, teriak Anand memegang kerah baju Valmiki. Sungguh tidak diduga, Anand menyebut jika Bantu adalah cucunya. Bantu adalah pewaris dan darahnya. Pengakuan itu membuat Ramachandra terkejut. Ternyata Anand sudah mengetahui jika Bantu adalah cucunya, sejak perawat Sulocana menyampaikannya ke Bantu di rumah sakit. Ramachandra, Bantu adalah putramu. Dia pewaris hartaku, tegas Anand. Anand mengira Bantu akan mengungkapkan jika dirinya anak kandung Ramachandra. Tapi Bantu tidak melakukan itu. Bantu sama sekali tidak berambisi mendapatkan kekayaan yang menjadi haknya. Sosok Bantu memang luar biasa. Dia datang ke rumah orang tua kandungnya yang kaya raya bukan untuk harta, tapi hanya ingin melihat keluarganya bahagia. Bukan hanya orang tua yang menginginkan kebahagiaan untuk anak-anaknya, tapi anak-anak juga ingin melihat orang tuanya bahagia, terang Bantu. Ramachandra terharu dan bangga melihat Bantu. Sejak pertama melihat Bantu, Ramachandra seperti melihat bayangannya sendiri. Ayah mertua, bukankah dulu saya sudah bilang akan seperti apa putra saya? Benar kan? Putra saya akan persis seperti Bantu, ucap Ramachandra menangis. Bantu berusaha menenangkan Ramachandra agar tidak menangis. Untuk pertama kalinya juga, Bantu berani memanggil Ramachandra tidak dengan sebutan Pak lagi, tapi Ayah. Ramachandra bahagia mendengarnya. Selanjutnya Ramachandra mengajak Bantu untuk memberitahu Yasoda. Bantu justru tidak setuju. Dia tidak ingin memisahkan ibu kandungnya dengan Raj yang sudah dibesarkan selama ini. Ketika Yasoda muncul, rahasia tetap ditutup rapat. Yasoda menyampaikan terima kasih karena Bantu telah menyelamatkan Nandini. Sebuah pelukan diberikan untuk Bantu. Bayangkan betapa bahagianya Bantu dipeluk oleh ibu kandungnya sendiri. Itu adalah pelukan pertama yang diterima. Bantu tidak kuasa menahan air mata. Untuk membalas jasa Bantu, Yasoda memberikan setengah saham perusahaan ARK. Awalnya Bantu menolak, tapi dia menerima juga karena Yasoda memaksa. Yasoda juga meminta Valmiki untuk mendidik Raj seperti mendidik Bantu. Raj harus diajari hidup mandiri sebelum menjadi CEO ARK. Akhirnya Raj Manohar tinggal di rumah Valmiki yang sebenarnya rumah orang tuanya sendiri. Raj sangat bahagia. Dia bebas melakukan apapun. Valmiki jadi stres sendiri. Ya, in the atmosphere parna. Kehidupan Bantu juga sudah jauh berubah. Dia memperistri Amu dan menjalani hidup dengan harta melimpah. Valmiki hanya bisa bengong melihat Bantu menaiki helikopter. Kenyataan itu persis seperti mimpi-mimpinya yang ditakutkan selama ini. Dan film pun selesai. Bye-bye.